Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep terancam gagal maju di pemilihan gubernur, Pilgub, 2024, baik sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur, mengacu pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu tidak memenuhi syarat usia pencalonan gubernur untuk maju di Pilkada 2024 dalam pertimbangan putusan nomor 70 PUXXI 2024 yang dimohonkan Antoni Lee dan Fahrul Rozi. MK berpendapat harus ada penegasan kapan KPU menentukan usia kandidat memenuhi syarat atau tidak. MK menegaskan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus ditentukan pada saat penetapan. Persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon, ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 20 Agustus. Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sambungnya, namun MK menolak memasukkan ketentuan rinci tersebut ke dalam bunyi pasal 7 ayat 2, huruf EU Pilkada yang dimohonkan Antoni dan Fahrul. MK memandang aturan dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada tidak memerlukan penambahan makna apapun. Pasal 7 ayat 2 huruf E itu mengatur tentang syarat usia untuk pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Bunyi huruf E dalam pasal tersebut adalah berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. MK menilai pasal itu sudah jelas dan terang benderang. Bila mana terhadap norma pasal 7 ayat 2, huruf EU Oktober 2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ucap Hakim Saldi. Merujuk pada putusan MK tersebut, Kaisang tercatat tidak memenuhi syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada serentak 2024. Sebab, suami Erina Gudono itu baru akan genap berusia 30 tahun pada 25 Desember mendatang. Dengan pertimbangan putusan tersebut, kans Kaisang maju di Pilgub juga tertutup meskipun sebelumnya Mahkamah Agung sempat memerintahkan KPU mengubah aturan penentuan usia peserta Pilkada. Mahkamah Agung sebelumnya berpendapat seharusnya usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan dan bukan pada saat pendaftaran pasangan calon. Aturan itu berdampak pada sejumlah dinamika politik. Salah satunya kemungkinan Kaisang maju di Pilgub pada Pilkada serentak 2024. Nama Kaisang belakangan didorong oleh Nasdem dan sejumlah partai yang tergabung di Kimplas untuk maju di Pilgub Jateng 2024 mendampingi Ahmad Lutfi. Undang-Undang Pilkada menetapkan syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Kaisang baru berusia 30 tahun pada akhir Desember 2024. Sementara itu, pendaftaran Pilkada dilakukan di akhir Agustus, dan penetapan calon diumumkan tanggal 22 September 2024. Mantan Ketua MK sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan putusan MK tersebut langsung berlaku setelah dibacakan dan diketok dalam sidang. Supaya diingat bahwa putusan MK itu berlaku sejak Palu diketok jam 9.51 WIB. Sejak saat itu juga dilakukan, kata Mahfud di kantor MMD Initiative Jakarta Pusat pada Selasa, 28, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, sekaligus pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD di kantor MMD Initiative Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Agustus 2024, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, sekaligus pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD di kantor MMD Initiative Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Agustus 2024. Tribunnews.com Gita Irawan, Mahfud memandang putusan MK tersebut lebih demokratis. Ia mengatakan pernah menyampaikan persoalan ambang batas tersebut saat rapat dengar pendapat di DPR pada 2018. Saat itu, kata Mahfud, ia mengatakan aturan terkait ambang batas saat itu tidaklah adil dan agar disesuaikan dengan prinsip keadilan. Menurutnya, syarat ambang batas bagi partai politik perlu disejajarkan dengan syarat ambang batas bagi calon perseorangan.
Oleh sebab itu, saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini. Dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta yang akan dihadapkan dengan kotak kosong atau calon boneka, kata Mahfud. Dan dengan adanya ini jadi lebih adil dan lebih baik sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya, sambung dia. Senada dengan Mahfud, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini juga mengatakan putusan MK ini berlaku untuk Pilkada 2024. Ia menilai putusan MK ini tidak menyebutkan penundaan waktu keberlakuannya. Sudah sangat terang benderang bahwa putusan MK 60 harus berlaku di Pilkada 2024. Sebab, pencalonan baru akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024 sehingga masih dalam koridor waktu pencalonan yang diatur dalam PKPU Februari 2024 tentang tahapan dan jadwal Pilkada 2024, pungkas Titi. Titi pun meminta supaya KPU tak menafsirkan sendiri putusan ini akan berlaku di tahun 2029. Sebab, putusan ini memiliki kesamaan karakter dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023 soal syarat usia capres yang digunakan tiket pencalonan Gibran. Mekanisme penerapan putusan MK selanjutnya harus direspons oleh KPU melalui perubahan peraturan KPU, atau PKPU menyesuaikan amar yang telah diketok Hakim MK. Tribun Network Iber. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!